Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini kita akan belajar matematika. Kita sudah memasuki semester 2. Materi matematika kali ini adalah volume, kubus, dan balok. Bagaimana selengkapnya? Mari kita menuju slide. Matematika kelas 5 semester 2. KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Kita awali pembelajarannya dengan volume, kubus, dan balok. A. Volume kubus. 1. Menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah kubus besar dan ini adalah kubus kecil. Kubus besar tersusun dari kubus-kubus kecil yang disatukan. Ada berapa kubus satuankah bangun ruang tersebut di atas? Tentu kalian akan menjawab ada 27 kubus satuan, yaitu dari 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. 3 kali 3 kali 3 itu dari mana, teacher? Dari kita lihat kubus yang besar ya. Kubus besar memiliki panjang 1, 2, 3. 3 kubus kecil satuan. Kemudian dia memiliki lebar, kita hitung 1, 2, 3. 3 kubus kecil satuan. Kemudian dia memiliki tinggi, kita hitung 1, 2, 3. Memiliki 3 kubus kecil satuan. Sehingga volume kubus atau banyaknya kubus satuan di dalam kubus besar ini adalah 3 dikali 3 dikali 3. Gitu ya. Paham ya? Kita lanjutkan. Teacher akan mengajak kalian untuk memahami sisi pada sebuah bujur sangkar atau kotak dan sisi pada kubus. Ini adalah gambar bujur sangkar. Bujur sangkar adalah bangun datar yang memiliki dimensi panjang dan lebar saja. Sedangkan ini adalah gambar kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Kubus terbentuk dari 6 bujur sangkar yang disatukan dan membentuk sebuah bangun ruang. Kita kembali lagi ke bujur sangkar. Pada bujur sangkar, sisi-sisi tepi ini disebut dengan sisi. Sedangkan pada kubus, sisi-sisi tepi atau sisi dari bujur sangkar ini jika dipertemukan atau disatukan dengan bujur sangkar yang lain akan membentuk rusuk, gitu ya. Jadi pada bujur sangkar ini dia disebut dengan sisi, tetapi ketika dia disatukan dengan bujur sangkar yang lain, kemudian sisinya saling bertemu, ini disebut dengan rusuk. Jadi dia berubah nama. Lalu kubus sisinya mana, teacher? Sisi pada kubus adalah permukaan bujur sangkar yang membentuk permukaan bujur sangkar yang disatukan kemudian membentuk kubus. Ini disebut dengan sisi ya. Kemudian selanjutnya pada materi volume kubus ini disebut dengan sisi. Kalian jangan bingung. Loh, teacher di sini disebut dengan rusuk, kenapa di sini disebut dengan sisi lagi? Yang dimaksud sisi di sini adalah sisi dari bujur sangkar. Jadi kalau dilepas ini kan jadi bujur sangkar ya anak-anak. Nah, pinggirnya ini kan menjadi sisi. Nah, ketika dipasang lagi di sini, nah
dipasang dan disatukan. Ini menjadi rusuk, namanya berubah menjadi rusuk. Nah, ketika kita menghitung volume, ini boleh kita sebut sebagai sisi, tetapi di sini sisi bukanlah sisi dari kubus, melainkan sisi dari bujur sangkar. Gitulah anak-anak, paham ya? Selanjutnya, yang kedua menentukan rumus volume kubus. Perhatikan kubus di samping dengan menggunakan pemikiran yang sama seperti menentukan volume kubus dengan menggunakan kubus satuan. Ini adalah gambar kubus dan kita akan diajak untuk menentukan rumus volume kubus. Volume kubus di samping adalah volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, yaitu sisi kali sisi kali sisi, gitu ya anak-anak, paham ya? Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Karena pada kubus ini semua rusuknya yang kemudian di sini disebut sisi memiliki panjang yang sama, maka tidak ditulis dengan panjang kali lebar kali tinggi, melainkan sisi kali sisi kali sisi. Nah, sehingga dirumuskan atau dapat ditulis rumusnya menjadi volume sama dengan S kali S kali S, atau bisa ditulis dengan volume sama dengan S pangkat 3. Contoh latihan soal. Berapakah volume kubus yang mempunyai panjang rusuk 5 cm? Jawabnya, panjang rusuk kubus S sama dengan 5 cm. Jadi volumenya kita tulis rumusnya S kali S kali S. Kita masukkan angkanya 5 cm kali 5 cm kali 5 cm sama dengan 125 cm kubik. Ingat ya anak-anak, menghitung volume satuannya diikuti dengan kubik. Atau bisa ditulis dengan volume sama dengan S pangkat 3. Kita masukkan angkanya 5 pangkat 3 sama dengan 125 cm kubik. Dari sini jelas? Kita lanjutkan. B. Volume balok. Ini adalah gambar balok ya anak-anak. 1. Menentukan panjang rusuk balok. Kita ketahui pertemuan antara dua bangun datar pada sebuah bangun ruang itu disebut dengan rusuk. Total panjang rusuk balok biasa disebut panjang kerangka balok. Maksudnya, jika rusuk ini semuanya ditotal, dijumlahkan, itu akan disebut dengan panjang kerangka balok. Ukuran balok di samping adalah panjang disingkat P, lebar disingkat L, dan tinggi disingkat T. Ini ya anak-anak, panjang, lebar, tinggi. Total rusuk ada 12 yang terdiri dari rusuk yang sejajar dengan P ada 4 rusuk. Coba kita lihat, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Rusuk yang sejajar dengan L ada 4 rusuk. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Rusuk yang sejajar dengan T ada 4 rusuk. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya. Sehingga total panjang kerangka balok adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T, atau bisa ditulis dengan 4 kali. Ingat ya anak-anak ya, dalam kurung tanpa tanda apa-apa ini dibaca kali atau dihitung dengan kali. 4 kali dalam kurung P ditambah L ditambah T. Itu adalah rumus mencari panjang rusuk balok. Kita lanjutkan. Contoh soal. Ini adalah sebuah balok. Tentukan total panjang kerangka balok di samping. Jawabnya adalah total panjang kerangka balok sama dengan 4 kali P ditambah L ditambah T. Kita masukkan angkanya. 4 kali 6 ditambah 3 ditambah 4
sama dengan 4 kali 13. Ingat ya anak-anak, dalam operasi hitung campur yang di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. Sehingga 4 kali 13 sama dengan 52 cm kubik. Paham? Kita lanjutkan. 2. Menentukan volume balok dengan kubus satuan. Sekarang menentukan volume balok. Pada dasarnya, menentukan volume balok dengan kubus satuan itu sama dengan menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Oke, menentukan volume balok dengan kubus satuan caranya sama dengan menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Ada berapa kubus satuankah gambar di samping? Tentu kamu menjawab ada 16 satuan, yaitu dari 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16 kubus satuan. 4 ini ya, 1, 2, 3, 4, menyampingnya 1, 2, naiknya 1, 2. Jadi panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 2. Sehingga 4 kali 2 kali 2 ada 16. Yang kedua, menentukan rumus volume balok. Kita ketahui balok memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Pada gambar di samping terlihat sebagai berikut. Panjang itu diwakili P, lebar L, dan tinggi T. Jadi volume balok di samping adalah volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga rumus volume balok bisa ditulis dengan V sama dengan P kali L kali T. Contoh soal. Sebuah balok memiliki panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Tentukan volumenya. Jawabnya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya. 5 cm kali 4 cm kali 3 cm. Sama dengan 60 cm kubik. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang tugas buat kalian. Mengerjakan halaman 133 sampai 134, nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Ingat ya anak-anak, mengumpulkan tugas harus tepat waktu karena itu akan mengajarkan kalian tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Demikian dari teacher, semoga kalian tetap bersemangat, tetap sehat, tetap rajin beribadah, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Demikian dari teacher dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.